Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Nah sekarang gue mau ngomongin tentang exit strategi, teman-teman ya. Jadi kenapa ini menjadi hal penting? Karena gini, pertama, ini sangat berhubungan tentang yang namanya money management dan juga risk management ya. Jadi exit strategi itu berhubungan dengan money management dan risk management. Seperti yang kalian tahu dalam trading itu nggak melulu semua tentang teknik ya. Kalau misalnya gue udah jelasin di awal-awal dulu series ini ya, komponen paling penting atau pilar atau prinsip paling penting dalam trading itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu adalah dari psikologi ya, mental dan segala macam, itu yang paling penting 60%. Kemudian dari manajemen ya, itu termasuk dengan money management, risk management. Baru yang terakhir itu adalah teknik ya, tentang analisa entry segala macam ya, technical analysis dan segala macam. Jadi kalau menurut porsinya sebenarnya manajemen itu menempati urutan kedua ya, yang mana ini sangat dekat ya, yang namanya money management dan juga risk management itu sangat dekat dengan ini yang gue mau sharing hari ini ya, yaitu adalah exit strategi. Exit strategi ini adalah di mana kalian bisa keluar dari market setelah kalian open gitu ya. Misalnya kalian sudah klik buy atau sell gitu ya, sudah masuk dalam entry ya. Terus kalian harus bisa dong nentuin saya keluarnya di mana gitu ya. Maupun terserah kalian mau keluarnya itu kalian untuk loss ya, untuk membatasi loss atau untuk keluar mengambil profit gitu loh ya. Jadi kalian harus mengerti di mana kalian harus keluar ya. Karena apa? Karena exit strategi ini menentukan akun kalian nanti akan berkembang dengan baik atau enggak ya. Kalau misalnya kalian punya exit strateginya yang enggak benar atau yang payah ibaratnya, itu nanti pasti kalian itu akunnya tuh enggak akan berkembang dengan baik. Walaupun kalian mempunyai teknik analisa yang luar biasa jagonya, ya luar biasa bagusnya ya, analisa kalian keren banget. Tapi kalau misalnya kalian punya analisa yang bagus, punya entry yang bagus, tapi kalian nggak ngerti keluarnya di mana atau salah terus keluarnya di mana, ya, itu ujung-ujungnya nanti akun kalian nggak akan berkembang. Entah itu nanti misalnya kayak kita ngomongin stop loss ya, karena kan exit strategi itu berhubungan dengan stop loss dan juga take profit ya, atau mengambil keuntungan ya, untuk mengambil keuntungan atau membatasi resiko. Entah itu kasusnya tuh paling banyak tuh gini, bang saya suka naruh stop loss tapi kok stop loss saya kejemput terus ya, maksudnya kena terus dia baru naik lagi kayak gitu ya. Itu merupakan salah satu contoh kita punya exit strategi masih belum benar ya. Jadi gini loh, maksud saya ya, dari sebelum kalian melatih kalian punya entry-nya ya, lebih baik kalian itu, menurut saya itu kalian latih dulu, kalian punya exit-nya dulu teman-teman ya. Jadi jangan entry-nya dulu yang kalian cari-cari ilmunya, bagusin ilmunya semua segala macam. Boleh ya, penting juga entry itu bagus kalau misalkan latih. Tapi menurut gue itu kalian justru lebih bagusnya itu kalian memperhatikan exit-nya dulu. Ya karena apa? Karena exit ini menentukan segalanya. Menentukan kalian punya akun itu berkembang atau enggak. Menentukan nanti kalian punya psikologi itu bagus apa enggak ya. Sekarang gini aja, kalau misalnya kalian kena stop loss terus ya, atau nggak pakai stop loss malah itu lebih parah ya, itu nanti pasti mental kalian kena gitu loh, mental kalian ngedown, dan ujung-ujungnya itu nanti mempengaruhi seluruh trading kalian. Kalau misalnya mental kalian udah kena ya, kalian udah kena fear-nya, kena segala macamnya, itu nanti mempengaruhi seluruh trading kalian. Logikanya seperti itu. Jadi kalau menurut gue yang penting itu sebenarnya exitnya dulu gimana ya, kalian udah bener belum exitnya. Kalau misalnya kalian sudah bisa bener exitnya, baru kalian menentukan entry-nya gitu ya. Oke, sekarang gue bahas dari awal teman-teman ya, exit strategi ya. Exit strategi itu adalah sebenarnya pengertian simpelnya itu adalah cara untuk strategi untuk keluar dari market itu seperti apa. Dan exit strategi ini dibagi dua ya. Yang pertama itu adalah stop loss. Stop loss itu apa? Stop loss itu adalah membatasi kekalahan kita ya, atau loss kita gitu ya. Jadi kita sudah ada satu level-level tertentu di mana kita menaruh stop loss tersebut ya, dan tentunya itu secara otomatis kita taruh pada saat kita open.
Seperti ini contohnya ya. Ini di layar kalian nih, saya lagi ada open posisi sell limit ya, teman-teman ya. Sell limit ini belum ke trigger di gold ya, di gold M30. Tapi kalau once ini harga naik dan kena sell limit saya, ini langsung ke trigger gitu kan ya. Nah, stop loss itu apa? Ini kan saya posisi sell kan. Berarti kalau harganya naik itu saya rugi gitu kan. Nah, saya bisa membatasi kerugian saya tuh sampai berapa gitu loh. Ini itu dinamakan dengan stop loss, yaitu adalah membatasi, kita bisa bikin satu garis seperti ini, satu level harga, yang mana gunanya itu untuk membatasi kerugian saya itu sampai mana ya. Dan biasanya itu dihitung, teman-teman, hitungnya apa? Berdasarkan money management kalian masing-masing. Di sini contohnya stop loss saya membatasi kerugian di sekitar 60 pips teman-teman ya, atau sekitar $64. Nah, kenapa saya membatasi di $64? Karena memang risk saya sekali trade itu ya segitu ya. Di angka 40 sampai 80 pips ya, 40 sampai $80 ya. Itu sekali saya trade saya mampu menerima seperti itu. Apakah harus disamakan? Enggak tentunya ya, karena setiap orang itu berbeda-beda gitu loh. Berbeda dari mentalnya, berbeda dari pengalamannya, berbeda dari risk profile masing-masing gitu ya, berbeda dari modalnya juga. Semua itu kalau misalnya berbeda, kita harus menentukan masing-masing gitu loh ya. Tapi ibaratnya saya mau mengasih tahu kalian pengertian stop loss itu seperti itu, membatasi level harga di mana dia membatasi kerugian kita tuh di mana ya. Jadi otomatis ketika kita sudah open posisi di sini ya misalnya, terus kemudian harganya tiba-tiba naik terus nih, saya rugi. Nah, begitu dia kena stop loss saya, langsung posisi saya langsung tutup otomatis, dan saya bisa sudah membatasi atau ngekat kerugian saya di angka tersebut, di angka $60 seperti itu. Nah, sebaliknya yang kedua itu ada yang namanya TP ya. TP ini adalah kepanjangan dari take profit, teman-teman ya. Adalah singkatan dari take profit maksud saya. Oke. Nah, take profit ini apa bedanya sama stop loss apa? Kalau stop loss tadi membatasi kerugian. Tapi kalau take profit itu adalah kita ngeset level harga di mana fungsinya ini kalau misalnya harga kena ini, kita ibaratnya mengambil keuntungan gitu ya. Kita menutup posisi untuk mengambil keuntungan. Jadi justru kalau misalnya ini adalah hal yang dicari trader tentunya ya. Jadi trader itu pasti lebih senang kalau misalnya kena TP daripada kena SL. Ya, saya pun seperti itu. Cuma gini, ada satu hal yang kalian harus tahu. TP dan SL ini merupakan bagian dari trading ya. Jadi itu bukannya untuk mengukur seberapa hebat seorang trader, karena seorang trader itu udah pasti antara kenanya dua ini, kalau nggak TP SL gitu loh. Dan SL dan TP ini adalah hal yang sangat-sangat biasa dalam trading, dan itu merupakan bagian dari trading. Jadi saran saya, kalau misalnya kalian itu trading terus kalian kena stop loss, ya jangan sedihnya berlebihan ya, biasa aja gitu. Kalian kecewa boleh, koreksi diri nggak apa-apa, tapi jangan sampai itu membuat kalian tuh menjadi desperate gitu ya, jadi depresi segala macam. Itu berlebihan teman-teman ya, itu lebay banget. Nah, kalau lebay seperti itu nanti tradingnya jadi nggak akan nyaman ya. Jadi saya mau ingetin di sini, SL dan TP itu adalah hal yang biasa ya. Kalian harus bisa menerima kedua hal ini dengan sifat yang biasa aja, jangan yang overreacted, jangan yang lebay. Kalau kena TP juga jangan terlalu kesenangan ya, karena itu biasa aja sebenarnya ya. Nah, jadi itu pengertiannya ya. Kalau SL itu membatasi kerugian, kalau TP itu kita ngeset level harga. Sama prinsipnya, kalau kena harganya turun, habis kita sell di sini kena sellnya, terus tiba-tiba harganya turun dan langsung kena TP saya ya, itu berarti posisi saya juga langsung ketutup otomatis ya, otomatis ketutup, kita nggak usah tungguin di depan komputer. Ya, dan tapi bedanya kalau misalnya kita ke SL balance saya berkurang, kalau kena TP balance saya nambah seperti itu. Dan ini kalau misalnya kalian perhatikan ya dengan jeli, Bang, itu kenapa SL sama TP-nya kok beda ya jaraknya dari sell-nya gitu ya. Saya sell di sini ya, jarak SL saya 60 pips ya, 63 pips. Tapi kenapa Bang kok TP-nya itu jaraknya bisa 100 pips ya? Nah, ini saya menggunakan yang namanya risk management, teman-teman ya. Risk management gimana maksudnya, Bang? Risk management itu adalah kemampuan kita untuk memanage atau mengatur resiko dalam satu kali trade kita. Itu gimana ya? Aturnya gimana Bang? Dimulai dari risk to rewards ratio namanya. Risk to rewards ratio. Artinya apa? Seberapa besar yang kalian tempatkan resikonya untuk satu kali trade ya. Jadi SL-nya itu seberapa besar? Itu kita harus bandingkan dengan TP-nya ya, atau take profit-nya atau rewards-nya yang kita dapat dalam satu kali trade. Logikanya, kalau misalnya akun kalian mau berkembang dengan growth yang stabil, take profit ini harus lebih besar daripada stop loss-nya gitu loh. Jadi rasionya ini harus lebih besar. Seperti pada kasus ini, saya contohkan teman-teman ya. Ini saya menggunakan risk reward ratio
1/1,5, 1,5 gitu. Maksudnya apa Bang? Maksudnya adalah ketika SL saya ini 1 ya. Jadi maksudnya SL1 ini adalah misalnya saya di sini 60 ya. Ketika SL saya 60 pips, TP saya harus 1,5 kalinya dari SL-nya. Jadi 60 pips dikali 1,5. Ya kira-kira dapatnya di 100 pips gitu loh ya. Jadi ini saya menggunakan risk reward ratio 1/1,5, di mana kalau saya kena SL saya cuma rugi 60, tapi kalau saya take profit saya dapatnya itu $100 teman-teman ya. Jadi ini gunanya buat apa? Kenapa mesti begitu Bang? Karena gini, karena kita sebagai seorang trader itu kan kita berpatokan terhadap win rate ya teman-teman ya. Win rate dan juga risk reward ini udah dua itu aja patokan kita. Win rate itu apa? Win rate itu adalah kita mengerti berapa probabilitas kita atau peluang kita untuk mendapatkan profit dari setiap kali trade gitu ya. Misalnya kita tarik nih 10 kali trade, yang profit berapa, yang loss berapa gitu loh. Nanti itu dibikinin persentasenya berapa gitu. Nah, kalau menurut pengalaman saya, apalagi buat trader-trader yang pemula ya, itu win rate-nya jarang sekali yang bisa lebih dari 60%, teman-teman ya. Jarang sekali yang bisa lebih dari 60%. Kalau misalnya ada trader yang bisa lebih dari 60%, terus dia itu stabil ya teman-teman ya, itu sudah saya bilang masuk ke kategori trader pro, teman-teman ya, trader profesional. Tapi kalau misalnya yang biasa, yang retail itu biasanya tuh nggak mungkin lebih, nggak lebih dari 60%, teman-teman ya. Oleh karena itu, kalau misalnya win rate-nya itu cuma 50-50, let's say 50-50 itu udah bagus teman-teman, 51% dibanding 49 itu udah bagus. Let's say dibilang 50-50 deh. 50-50, berarti kita 10 kali trade, 5 kali loss, 5 kali profit ya. Nah, kalau misalnya risk reward ratio 1/1, ketika sama aja SL-nya itu 60 pips, TP saya 60 pips, itu setiap saya 10 kali trade berarti hasilnya tuh ngekit teman-teman ya, atau draw, atau saya nggak dapat apa-apa gitu ya. Karena ya stop loss saya 60 pips, TP saya 60 pips, terus 5 kali loss, 5 kali profit ya, berarti saya nggak dapat apa-apa, cuman rugi waktu aja gitu kan. Nah, tapi itu harus apa ya? Harus saya ada advantage-nya. Berarti intinya saya harus menentukan TP-nya lebih besar. Kalau misalnya TP saya 1/1,5, ya ketika saya 10 kali trade teman-teman, SL saya 60 pips, TP saya 100 ya. Terus saya loss 5, profit 5. Ketika saya lossnya 5 kali 60 itu sekitar 300 pips. Tetapi ketika saya dapat profitnya itu adalah 100 dikali 5, yaitu sekitar 500 pips. Jadi saya at the end, walaupun probabilitas saya atau win rate saya 50-50, saya masih at the end tuh saya dapat 200 pips kurang lebih gitu ya. Karena 500 pips kurang 300 itu 200 pips. Saya masih untung 200 pips. Jadi akun saya masih bisa berkembang gitu. Nah, sekarang yang menjadi PR kalian adalah gimana caranya kalian membuat probabilitas kalian atau win rate kalian 50-50 aja deh ya. 50-50 aja, tapi risk reward rasionya 1/1,5. Itu yang harus dikejar awal-awal ya. Target seorang trader tuh awal-awal, kalau kalian mau stabil ya itu dulu yang dikejar. Gimana caranya saya dengan probabilitas atau win rate 50% itu saya bisa dapat risk reward rasionya 1/1,5 gitu loh. Atau kalian bisa dengan RR 1/1,5, probabilitas saya tuh 50%, gimana caranya? Itu yang dikejar ya, itu yang kalian racik, gimana kalian kejar supaya seperti itu gitu ya. Jadi ingat, TP sama SL ini sangat penting ya. Gak boleh nih kalau misalnya kalian buka posisi itu gak ada SL sama TP-nya, seperti itu gak boleh. Karena apa? Karena ini yang menjaga kalian punya equity untuk bertahan ya, terutama SL ini. Kalau misalnya kalian kelupaan pasang TP itu masih gak masalah, tapi jangan sampai kalian kelupaan masang stop loss, karena ini yang menjaga uang kalian agar tetap aman sebenarnya teman-teman ya. Itu harus kalian hitung. Nah, kemudian ya itu tadi sedikit tentang SLTP. Sekarang saya itu tentang pengertian ya. Sekarang saya mau kasih tahu gimana caranya untuk mencari atau meletakkan SL dengan tepat ya. Jadi gini, cara yang paling simpel itu hanyalah dengan range teman-teman ya, dengan sistem range, oke? Jadi contohnya gini ya, saya open posisi di sini. Ya, open posisi di sini nih, di sell di sini ya. Saya ngelihat swing sebelumnya itu yang merupakan area resistance minornya itu di mana. Sesimpel itu ya. Saya lihat swingnya ternyata di sini nih. Dan di sini juga ternyata memang valid nih swingnya. Ya udah, saya tinggal drag ini, teman-teman ya. Saya tinggal drag area ini. Ini area yang namanya area supply-nya ya, seperti ini. Terus saya tinggal taruh stop loss-nya di atas area ini. Logikanya kenapa? Ya udah, berarti kalau misalnya dia bisa tembus area supply-nya,
ya, area supply bisa tembus ke atas, jadi berarti akan naik terus dong karena area supply sudah hilang, sudah kalah gitu. Jadi saya lebih baik taruh SL-nya tuh di atas sini ya, di atas si area supply, karena kalau misalnya dia sudah kena ke atas, berarti view saya tentang market ini sudah berubah. Dia sudah tidak turun lagi, tapi dia malahan mungkin bisa akan up naik gitu. Ya, jadi itu penentuannya untuk menentukan SL itu dengan cara yang paling simpel itu adalah dengan swing high sebelumnya atau dengan resistance sebelumnya ya, dengan level resistance atau supply and demand seperti ini. Kalian bisa tiru gampang caranya ya. Kenapa bang nggak taruh di paling atas ini gitu loh? Kenapa nggak taruh paling atas ini bang? Ini kan udah benar-benar paling atas nih. Ya saya tahu ini paling atas. Cuman ini kalau saya ukur, stop loss saya kalau sekarang tuh jadi 130 pips ya. 130 pips itu besar sekali untuk satu kali trade. Dan kalau misalnya saya bandingin dengan TP-nya ya itu nggak masuk karena SL saya jadi lebih besar daripada TP-nya. So saya mencari level yang menurut saya itu cukup penting dan juga memiliki range yang tidak terlalu besar untuk SL. Karena prinsip saya sebagai trader itu, saya gimana caranya mencari stop loss atau risk management saya itu sekecil-kecilnya untuk mendapatkan rewards yang sebesar-besarnya kayak gitu ya. Nah, terus kemudian ya yang kalian perlu tahu lagi, cara menentukan take profit gimana? Tadi kan SL caranya udah ya, kalian menggunakan resistance atau support terdekat. Kalau misalnya kalian posisi buy, otomatis kalian mencari area demand, kalau enggak area support yang terdekat ya untuk meletakkan stop loss. Nah, untuk TP gimana? Kalau untuk TP, untuk target profit, itu kalian sebenarnya bisa menggunakan pertama bisa menggunakan support resistance juga tentunya ya. Di sini kayak contoh di sini saya menggunakan level support terdekat ya. Yang tadi kan level resistannya di atas di sini. Terus level supportnya di mana terdekat? Supportnya kan ini nih yang bawah ini. Nah, saya meletakkan TP-nya di situ. Ya, itu satu ya. Kedua, kalian bisa menggunakan sistem range, teman-teman ya, range. Range itu gimana, Bang? Maksudnya ini gue contohin ya. Misalnya kalian mau waktu itu ada sell di sini ya, di daerah sini kalian nge-sell nih di sini. Entah itu alasannya mungkin karena false break, karena apa gitu ya. Terus kalian mau TP-nya di mana? Ya TP-nya kalian bisa menggunakan range. Jadi range itu kalian bisa gambar seperti ini, atasnya. Terus bawahnya kalian lihat ya, range-nya itu bawahnya itu yang paling banyak kena areanya adalah di sini, gitu ya. Di sini ini namanya range konsolidasi nih. Kalian lihat harganya berkonsolidasi di daerah sini ya. Nah, itu kalian bisa ukur range-nya dari atas ke bawah sini, kalian ukur range-nya nih. Sorry, bentar ya. Kalian ukur range-nya dari bawah ke atas sini, kalian ukur ya, seperti ini. Nah, kalian sudah dapat garisnya seperti ini ya. Nah, kalian klik 2 kali, terus kalian pencet kontrol ya, kalian tahan kontrol, kalian drag ininya. Nah, ini akan ke copy seperti ini. Nah, terus ini ketika kalian copy paste ke pada saat dia break range-nya di bawah sini. Nah, gini ya. Nah, ini akan mendapat satu daerah lagi di bawah sini ya. Nah, di sini. Ini bisa menjadi TP kalian ya, karena biasanya harga itu bergerak di dalam range level harga. Dia bergerak di level harga dari sekian sampai sekian. Ketika dia break, dia akan ke next level berikutnya, yaitu adalah sama jaraknya 1:1 gitu loh. Makanya kalian lihat di sini, begitu marketnya turun, kena nih ya, kena 1:1. Saya kan nggak ngukur-ngukur, saya cuma benar-benar copy paste. Kena daerah copy pastenya ini, kena ujungnya, dia langsung mantul tuh teman-teman ya, langsung mantul. Karena apa? Karena ya memang harganya dia akan ini menjadi support baru. Dia turun lagi, kena lagi, mantul lagi, turun lagi, break dikit, false break, mantul lagi gitu. Dan lucunya begitu dia sampai sini, ini juga mantul ke bawah. Dan begitu dia break, dia ke level berikutnya lagi gitu loh. Ya, jadi seperti itu cara menentukan target, teman-teman ya. Menentukan target profit caranya yang paling simple. Ini saya kasih tahu kalian yang paling simple adalah seperti itu. Jadi kalian bisa langsung praktekkan di rumah ya, kalian cari-cari range-nya yang mana segala macam. Ini sangat mudah dan kalian bisa tiru ya, langsung kalian bisa coba praktekkan dan kalian bisa dapat nilainya gitu ya. Nah, kemudian yang mau saya sharing lagi tentang risk reward berbanding dengan win rate lagi, tadi kita balik lagi ke situ ya. Jadi gini, ada prinsip yang bilang gini, win rate itu dan juga risk reward itu berbanding terbalik, teman-teman ya. Maksudnya apa? Kalau misalnya risk reward kalian itu semakin besar ya, win rate kalian akan semakin kecil. Sebaliknya, kalau misalnya risk reward kalian semakin kecil, win rate kalian akan semakin besar. Maksudnya gimana, Bang? Kalau misalnya 1:1,5 tadi, saya kan menggunakan risk reward 1:1,5, itu mungkin win rate kalian bisa lebih tinggi ya, bisa naik gitu. Bisa ke 55% mungkin ya, yang dasarnya tadinya 50% terus naik jadi 55% gitu. Tapi kalau misalnya kalian geser nih, risk reward ratio saya mau pakai 1:2, Bang. Saya mau pakai 1:3 gitu ya. Boleh aja, tapi kalian harus bisa terima kalau misalnya nanti win rate kalian akan turun. Gitu ya, win rate kalian akan turun.
Jadi mungkin kalau 1/2 atau 1/3 win rate kalian jadi 40% gitu loh. Sebaliknya kalau misalnya win rate kalau risk reward-nya kalian kecilin jadi 1/1 misalnya rasionya, itu win rate-nya akan lebih naik lagi gitu ya. Win rate-nya akan lebih naik lagi seperti itu. Kalau misalnya kalau misalnya kalian suka lihat yang teman-teman sharing-sharing ya trading pakai expert advisor atau pakai robot ya, yang bisa ngasih lihat nih, gue punya performance robot, win rate-nya tuh 90% ya atau 80%. Nah, itu suruh lihat aja win rate-nya berapa. Win rate-nya 80%, tapi risk reward-nya berapa. Mungkin dia nggak pakai stop loss, mungkin nggak pakai cut loss. Atau kalau misalnya pakai stop loss pun, stop loss-nya 50 pips, TP-nya mungkin hanya 5 pips atau 10 pips. Jadi risknya tuh jauh lebih besar daripada TP-nya. Biasanya kayak gitu win rate-nya akan jadi tinggi sekali. Nah, itu menjadi concern buat kalian ya. Jadi ingat, kalau rekomendasi dari saya, minimal banget risk reward rasionya itu 1/1,5. Yaitu nanti kalian tinggal kejar aja deh win rate-nya, kalian naikin deh, entah kalian mau otak-atik pakai entry-nya seperti apa dan segala macamnya gitu. Oke, itu tentang pembahasan stop loss dan juga take profit yang dasar ya. Tadi gue udah kasih tahu cara meletakkannya gimana. Dan sekarang gue juga mau sharing tentang yang namanya exit strategi. Yang pertama itu trailing stop, teman-teman ya. Trailing stop itu apa? Trailing stop itu adalah kalian itu stop loss-nya kalian naikin, teman-teman ya. Jadi ketika harganya itu trending, teman-teman ya, stop loss itu bisa kalian naikin sesuai dengan trennya, bergerak trennya ya. Nah, sekarang gini, market itu kan ada dua, teman-teman ya. Market yang sideways atau market yang lagi trending. Market yang sideways itu apa tandanya? Ya ini bergeraknya dalam satu konsolidasi seperti ini. Dan kemudian kalau market trending itu apa? Market yang bergeraknya cenderungnya itu ada cenderungnya ya. Kalau di sini contoh kalian tarik garis, ini cenderung garisnya tuh miring ke atas atau naik. Ini namanya adalah tren yang lagi trending, yang lagi bullish ya. Trennya itu lagi bullish. Nah, nanti ini gua akan bikin satu video tentang yang namanya tren ya buat kalian yang pemula. Jadi ini gua akan bahas secara singkat aja. Intinya gua mau ngasih tahu kalau misalnya stop itu trailing stop ya. Misalnya kalian beli di sini nih ya, teman-teman ya. Kalian beli di tempat yang gua kotakin misalnya ya. Terus harganya naik ya. Harga naik, tentu kan stop loss-nya kalian di bawah sini ya, di garis merah sini nih ya, yang paling bawah. Terus naik gitu ya, naik, terus dia turun lagi, terus dia naik lagi sini. Nah, pada saat dia naik lagi, kita kan sudah bisa bikin trendline seperti ini. Ini stop loss-nya begitu harga sudah di titik naik sebelah sini ya. Kita stop loss-nya kita geser ke sebelah sini ya, ke bawahnya dia nih. Trendline bawahnya dia gitu loh. Nah, begitu dia naik, kita diemin, dia turun lagi ke sini, dia naik lagi, begitu dia naik lagi, kita garisin lagi swing low-nya di sini, kita geser lagi, naikin teman-teman ya. Naikin sampai di sini. Oke, kita ikutin tren aja. Pokoknya harga di mana ya, harga sudah sampai mana kita follow sampai trend line-nya aja. Kita letakinnya itu yang patokan kita di bawah trend line-nya ini aja gitu ya. Jadi dia naik terus, harganya bergerak ke sini lagi, ya dia bergerak ke kanan lagi, udah sampai sini, ya udah sampai sini harganya nih yang saya kotakin nih, udah sampai sini, Sudah sampai sini harganya. Ini berarti kita tinggal tarik garis lurus aja ke bawah. Nih ya, garis lurus ke bawah. Oh, berarti trendline udah sampai sini. Kita naikin lagi stop loss-nya sampai di daerah sini. Ya, ini stop loss kita naikin terus pokoknya. Begitu dia geser ke sini ya, sampai sini pun, ya udah sampai sini. Ini stop loss-nya kan jadi geser lagi ya. Stop loss-nya udah sampai sini nih. Berarti kita stop loss-nya sudah naikin lagi sampai mana? Sampai ke sebelah sini gitu ya. Ya udah gitu terus sampai akhirnya kita bisa naik terus ke sini ya. Nanti ketemu nih pada saat dia break ya, teman-teman ya, dia break di sini. Ini stop loss-nya kita geser yang paling atas di sini ya. Nah, ini kan pada saat dia turun kena nih, karena ini kan ujung trendline ini bintik-bintik. Pas dia tuh kena, stop loss kita kena gitu loh. Tetapi kita bisa menikmati profit yang luar biasa besar dari sini. Kita tarik sampai kena stop loss di sini. Sekitar 500 pips dibandingkan kita cuma ngambil sedikit-sedikit. Nah, gunanya trailing stop itu adalah untuk memaksimalkan profit kita gitu ya. Jadi kita menikmati wave-nya ini yang besar atau trendingnya ini, tapi kita nggak mau kita punya TP kecepatan gitu loh. Takutnya dia naik lagi ya, seperti itu. Jadi saya tinggal geser-geser aja stop loss-nya, ngikutin trend line-nya sehingga kita bisa men-trailing kita punya stop loss dan kita bisa mendapatkan keuntungan yang paling maksimal dalam trading. Ya, terutama untuk fase yang trending. Ingat, yang namanya trailing stop itu hanya bisa digunakan di market yang lagi trending seperti ini. Nggak bisa di market yang lagi sideways gini, nggak akan ada gunanya yang namanya trailing stop. Seperti itu ya. Itu mengenai tentang trailing stop, teman-teman.
Dan satu lagi hal terakhir yang mau gue sharing itu adalah tentang BEP ya. Apa tuh Bang BEP? BEP itu adalah namanya break even point atau titik balik modal gitulah ya. Nah, kapan sih fungsinya BEP itu untuk apa? Misalnya gini ya. Misalnya ini saya sudah sell di sini dan posisinya sudah berjalan, saya sudah untung. Harga sudah di bawah sini misalnya. Saya sudah profit sekitar misalnya 60 pips gitu loh. Nah, ketika saya sudah 60 pips, tapi kalau tiba-tiba harga berbalik lagi ke sini dan malahan kena cut loss saya, itu jadi kita tuh nyesek nggak sih sebenarnya? Itu pasti nyesek dong. Nah, sekarang saya mikir gimana caranya ketika dia sudah running profit, saya nanti begitu harga berbalik arah saya nggak rugi. Ya udah, caranya adalah saya ngeset stop loss saya jadi BEP ya. Yaitu adalah caranya saya memindahkan stop loss saya ke titik entry saya lebihin sedikit. Jadi kalau tadi stop lossnya di sini, saya geser stop lossnya ke entry saya yang hijau ini, saya lebihin ke bawahannya sedikit untuk spread dan lain-lain. Ya saya taruh sini, teman-teman ya, ini karena hari Sabtu saya nggak bisa, jadi saya seolah-olah di sini gitu ya. Nah saya taruh pindahin di sini. Jadi seakan-akan kalau misalnya di harganya sudah sampai sini dan dia berbalik arah dan dia kena ke area BP saya, ya udah saya nggak rugi apa-apa, saya cuma rugi waktu aja, tapi saya nggak rugi modal kayak gitu ya. Itu gunanya BEP seperti itu. Biasanya kalau misalnya untuk ada trade-trade yang jangka waktunya holdnya tuh cukup panjang seperti itu. Nah, kapan saya bisa memindahkan SL saya ke entry-nya? Ya pada saat kapan? Kalau saya pada saat floating profit saya ya, ketika harga saya nih harganya sudah profit, itu nilainya 1 dibanding 1 dengan SL saya. Jadi misalnya SL saya di sini saya lihat dulu. SL saya sekitar 65 pips ya. Berarti ketika harga saya sudah profit sekitar 65 pips di sini, saya baru geser SL saya ke BEP gitu namanya, ya. Jadi seperti itu, ya, itu adalah adalah salah satu teknik atau strategi gimana caranya supaya posisi kalian yang sudah profit tidak menjadi buntung, yang tadinya untung tidak menjadi buntung, itu caranya seperti itu. Cukup mudah dan cukup cukup enak untuk dijalanin dan sangat berguna sekali ya teman-teman, terutama buat kalian yang trading harian itu sangat berguna sekali ya, dan juga buat kalian swing trader itu juga sangat berguna sekali. Jangan sampai nanti banyak yang ngasih tahu saya, Bang, ini saya TP udah untung malah belum sampai TP malah harganya balik arah kayak gitu. Itu harus dipasang BEP gitu loh. Dan banyak trik lain ya seperti card reverse dan segala macam, tapi saya rasa itu terlalu advance nanti. Mungkin itu akan saya sharing di lain kesempatan teman-temannya dan di lain tempat juga. Tapi untuk sekarang itu saya rasa sudah cukup teman-teman ya. Ini yang saya sharing itu sudah sangat mumpuni buat kalian yang mau entry atau trading di forex, cukup dengan cara seperti ini. Oke, mungkin segini dulu ya teman-teman informasi dari saya. Semoga bisa berguna untuk kalian dan semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu dari video ini. Dan thank you sekali lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Thank you.